Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi pertama pertemuan matematika bisnis pada semester 2 ini. Nah, materi kita adalah matriks, di mana mahasiswa semua sudah mempelajari matriks ini saat sekolah menengah atas. Kita lihat definisi matriks. Yang pertama sekali adalah matriks itu merupakan kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom yang membentuk suatu persegi atau persegi panjang, serta menggunakan sepasang tanda kurung. Nah, jadi ini definisi matriks ya. Dia berbentuk kolom, baris dan kolom menggunakan sepasang tanda kurung. Nah, kita masuk, kita lihat notasi yang ada pada matriks. Nah, nama matriks itu menggunakan huruf besar ya. Kalau ibu boleh lihat, ibu contohkan ini ya. Nah, ini nama matriks ya. Ini nama matriks. Jadi dibuat dengan huruf besar A dan H. Kemudian anggota-anggota matriks dapat berupa huruf kecil ataupun angka. Nah, ini anggota-anggota matriks. Nah, ini anggota matriks bisa berupa huruf kecil ataupun angka. Jadi yang sering kita gunakan itu adalah angka. Digunakan kurung biasa atau kurung siku. Nah, ini kurung biasa ya. Kurung biasa, dan yang ini kurung siku. Nah, jadi yang lebih sering digunakan biasanya ini kurung siku ya. Kemudian yang tidak kalah penting dalam matriks itu ada yang namanya ordo matriks. Ordo matriks ini adalah ukuran matriks yang merupakan ya, jumlah baris yang dilambangkan dengan M dan banyaknya kolom. Nah, jadi matriks itu adalah hubungan baris dan kolom yang disimbolkan dengan N. Jadi kalau ditanya ordo matriks itu M kali N, atau baris ya, baris dikali kolom ya. Nah, ini bukan dikali maksudnya ya. Misalnya kalau ibu tanya ini yang A, berapa barisnya? Nih, ini baris pertama ya, ini baris pertama, ini baris kedua. Jadi barisnya adalah 2. Sedangkan kolomnya 1, ini kolom nih ya, kolom 1, 2, 3, 2. Jadi kalau ditanya ordo matriks A itu adalah 2 kali 3. Jangan dibuat sama dengan 6, cukup 2 kali 3 saja. Jadi kita 2 kali 3 berarti ada 2 baris dan 3 kolom. Nah, kalau ibu tanya lagi ordo matriks H, itu kita lihat berapa baris. Dia kan baris kali kolom. Barisnya 1, ini 1 ya, 2, 3, ini baris. Jadi ini ordonya, ordo dari matriks H, barisnya adalah 3, kolomnya ini ya, 1, 2, 3. Berarti ordo matriks H adalah 3 kali 3. Kita lanjut. Nah, ini masih ada contohnya lagi. Matriks A merupakan matriks berordo 4 kali 2. Ini kan ini barisnya ya. Ini barisnya 1, 2, 3, 4. Sedangkan kolomnya hanya 2. Makanya ordo matriksnya adalah 4 kali 2. Kemudian bilangan-bilangan yang terdapat dalam sebuah matriks disebut juga elemen atau unsur. Jadi 1, 4, 3, 1 dan seterusnya ini adalah elemen matriks atau unsur matriks. Kita lanjutkan operasi dalam matriks ya. Operasi dalam matriks itu ada penjumlahan dan ada pengurangan. Kita masuk dulu penjumlahan dan pengurangan. Ya. Apabila A dan B merupakan dua matriks yang ukurannya sama, nah ukurannya sama berarti jumlah ordonya sama dan ini ya, nih kata kuncinya ordonya sama. Jadi jumlah barisnya sama dengan jumlah kolom. Misalnya dia kalau dicontohkan ini kan matriks 3 kali 3 ordonya ya. B juga 3 kali 3. Itu baru bisa dijumlah ataupun dikurang. Kalau dia tidak sama
matriks ordonya, maka dia tidak bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan. Nah, ini ada contoh matriks A ordo 3 kali 3 dan matriks B ordo 3 kali 3 juga. Nah, kalau kita jumlahkan atau kita kurangkan itu sesuai dengan posisinya. Ini di sini Bu kasih kode 11. A11 itu berarti A pada baris pertama kolom pertama. Sedangkan A12 ini ya, yang pertama ini adalah baris. Dia baris pertama kolom kedua. A13 itu baris pertama kolom ketiga. Jadi ini menandakan kodenya. Kalau A21 berarti baris kedua kolom pertama. Nah, untuk menjumlahkan ataupun mengurangkan matriks A dan matriks B itu posisinya harus sama seperti A11 ditambah atau dikurang dengan B11, A12 ditambah atau dikurang dengan B12, A13 ditambah atau dikurang dengan B13. Jadi posisinya yang harus sama. A11 dengan B11, A12 dengan B12. Ya, jadi yang letaknya sama. Kita lihat. Nah, ini ada contohnya ya. Jangan kita lihat dulu. Nah, matriks A ditambah dengan matriks B. Oke. Kita lihat matriks A ditambah dengan matriks B, berarti ini posisinya dari kan? Ini kan sama nih. Ini ordo berapa nih? Satu baris ya, baris 1 2 3. Kolomnya tuh 2. Berarti ini matriksnya 3 kali 2, memiliki ordo 3 kali 2. Nah, bagaimana kita mau menjumlahkan A ditambah B? Nah, A tambah B berarti ini ya, posisinya 4 ditambah dengan 3. Kemudian 2 ditambah dengan negatif 4. Nah, kemudian min 1 ditambah 2. 3 ditambah 1. Nah, yang terakhir 2 ditambah 1. Min 2 ditambah min 2. Oke, nah ini kita buat. Nah, maka hasilnya adalah 4 ditambah 3, 7. Min 1 tambah 2, 1. 2 tambah 1, 3. 2 tambah min 4, min 2. 3 tambah 1, 4. Min 2 tambah min 2 menjadi min 4. Oke, nah ini hasilnya. A ditambah dengan B. Nah, bagaimana lagi kalau A dikurang B? Nah, silahkan ini ganti saja tandanya dengan kurang ya. 7 1 3 min 2 4 min 4. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, ini dia hasilnya sama nih ya. Selanjutnya pengurangan. Nah, ini pengurangan boleh ini langsung aja kita ya. Lihat matriks A dikurangi dengan matriks B. Nah, posisinya ya 1 dikurang 1, 0 dikurang 1, min 1 dikurang 1. Nah, ini Ibu rasa semuanya sudah bisa ya. Nah, jadi lebih pahamkan saja mengenai misalnya 1 kurang 1 0, 0 kurang 1 min 1 gitu ya. Penjumlahan dan pengurangan dalam bilangan negatif. Kita masuk perkalian matriks ya. Perkalian matriks dengan skalar. Nah, skalar itu kita lihat jika K adalah suatu bilangan skalar dan matriks A, maka matriks K kali A gitu ya. Maka bilangan skalar itu dikali dengan semua unsur yang ada dalam elemen yang ada dalam matriks A. Ya, contoh A ini 3 8 5 1. Kalau ditanya misalnya 5A gitu ya, 5A. Ini kan 5 ini adalah bilangan skalar dikali dengan A ini adalah matriks. Maka semuanya harus dikali 5. 5 kali 3. 5 kali 5.
8 kali 5 atau 5 kali 8 boleh juga ya. 1 kali 5. Oke. Nah, maka hasilnya adalah 5A itu 15, 25, 40, dan 5. Nah, ini dia. Kita lihat lagi kalau ditanya 4A. Ya, kalau ditanya 4A tentu 4 kali 3, 4 kali 5, 4 kali 8, 4 kali 1. Nah, ini hasilnya. Oke, Ibu rasa ini tidak ada masalah. Oke, di sini ada rumusnya, perkalian matriks dengan matriks. Perkalian matriks dengan matriks pada umumnya tidak bersifat komutatif. Jadi A dikali dengan B itu tidak akan sama dengan B dikali dengan A. Syarat perkalian adalah banyaknya kolom pertama matriks sama dengan jumlah banyaknya baris pada matriks kedua. Nah, ini kita contoh. Matriks A ordonya adalah M dikali N. Ini baris kali kolom. Matriks B baris kali kolom juga sama. Nah, syarat perkalian matriks itu ini ya. Kolom pada matriks kedua itu harus sama dengan jumlah baris pada matriks B. Nah, ini syaratnya. Kalau ininya nggak sama ya, ini nggak sama, maka dia tidak bisa dikalikan. Nah, jadi nanti kalau ada dua matriks, kita lihat kalau ini kolom pada matriks pertama jumlahnya sama dengan baris pada matriks kedua, sudah bisa dikalikan. Dan hasilnya apa? Nah, hasilnya adalah ini, M dikali P, ya ordonya M dikali P. Nah, kalau seandainya Ibu contohkan di sini, sebuah matriks ini 2 dikali 3 ordonya. Kemudian matriks B 2 dikali 2. Nah, kalau dari sini kita lihat apakah matriks ini bisa dikalikan? Ini matriksnya tidak bisa dikalikan. Kenapa? Karena ininya saja nggak sama. Iya, nah kan ini nih. Ya, kuncinya ini harus sama. Kalau ini 3, ini harus 3. Kalau ini 2, ini harus 2. Otomatis matriks A dengan matriks B nggak bisa dikalikan. Andai kata lagi Ibu buat, misalnya matriks B ini adalah ordonya 3 kali 2. Nah, kita lihat ini kan udah sama nih ya. Nih, ini udah sama, berarti dia bisa dikalikan. Matriks apa yang akan terjadi dari perkalian matriks A dengan matriks B, yaitu AB. Nah, maka 2 kali 2. Maka hasilnya pasti matriks 2 dikali 2. Kita lihat. Nah, ini contoh ya. Matriks A ordonya berapa nih? Barisnya 1, kolomnya 3. Berarti matriks A di sini lah Ibu buat ya. Matriks A itu ordonya 3 kali 1. Matriks B ordonya barisnya salah, kok 3 kali 1 kali 3 ya. Ini barisnya 1, kolomnya 3. 1 kali 3. Matriks B barisnya 1, 2, 3. 3 kali 1. Apakah bisa matriks A dikali dengan matriks B? Bisa. Nih ya, ini sama 3, ini sama 3. Maka hasilnya adalah A dikali B 1 kali 1. 1 kali 1. Nah, jadi hasilnya pasti matriks ordo 1 kali 1. Nah, prinsip perkalian itu adalah baris dikali kolom. Nah, A dikali B, nih ya, A dikali B, baris, ini baris kali kolom. 3 kali 3. Tambah 2 kali 1. Tambah 1 kali 0. Jadi baris kali kolom. Maka hasilnya adalah 3 kali 3, 9, tambah 2
3 kali 3 9, tambah 2 adalah 10, 11, tambah 1 kali 0 adalah 0. Jadi maka hasilnya adalah 11. Ini kan 11 ini adalah ordo 1 kali 1. 1 baris dan 1 kolom. Nah, tadi kan sifatnya yang pertama adalah tidak bersifat komutatif. Kalau tidak bersifat komutatif berarti A kali B tidak akan sama dengan B dikali A. Kita lihat B itu ordonya 3 kali 1. Sedangkan A itu ordonya 1 kali 3. Bisa dikalikan? Bisa, karena dia sama-sama 1. Sedangkan hasilnya apa? 3 kali 3. Oke, nah kalau ordonya 3 kali 3 seperti ini nanti hasilnya ya. Makanya 3 kali 3, 3 kali 2, 3 kali 1. Jadi baris pertama kali semua kolom, baris kali kolom, baris kali kolom. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lihat. Tentukan hasil A kuadrat dan A3. A kuadrat berarti matriks A dikali dengan matriks A. Nah, matriks A ini kan matriks yang sama, min 1, 1, 2, 0. Ya, ini ordonya 2 kali 2, dikali 2 kali 2, maka hasilnya juga akan tetap 2 kali 2. Nah, bagaimana cara mengalikannya? Nih ya, baris pertama dikali kolom pertama. Berarti ini posisi 1 gitu ya. Jadi A kuadrat sama dengan min 1 kali min 1 tambah 1 kali 2. Ini dia. Kemudian baris pertama kali kolom kedua. Min 1 kali 1 tambah 1 kali 0. Kemudian baris kedua kali kolom pertama. 2 kali min 1 tambah 0 kali 2. Kemudian baris kedua kali kolom kedua. 2 kali 1 tambah 0 kali 0. Maka hasilnya sama dengan min 1 kali min 1, 1 tambah 2 adalah 3. Min 2 kali min 2 ya. Ini min 2. Kemudian min 1. Min 1 kali 1 ya. 2 kali 1 tambah 0. 2. Ini adalah hasil dari matriks A dikali dengan matriks A. Kalau A kuadrat ya, A kuadrat kan ini hasilnya nih. Kalau A pangkat 3, A pangkat 3, A pangkat 3 sama dengan A pangkat 2 dikali dengan A. Makanya 3 min 1 min 2, 2 dikali dengan A. A-nya itu min 1, 1, 2, 0. Nah, silakan mahasiswa mencarinya dengan cara yang tadi ya. Jadi baris dikali kolom untuk posisi 1, 1. Baris dikali kolom untuk posisi 1, 2. Ini boleh nih, udah ada hasilnya nih ya. Oke, ini tadi hasilnya 3 min 1 min 2 2 ini tadi ya. Untuk A pangkat 3 nya ini hasilnya ya, min 5 3 6 min 2. Selanjutnya, nah kita masuk perpangkatan matriks. Tentukan hasil dari 2A kuadrat ditambah 3A pangkat 3. Nah, kalau jumpa yang seperti ini harus kita kuadratkan dulu baru dikali dengan 2. Ini kebetulan soal yang sama tadi ya. Ini soalnya kan sama, A-nya min 1 1 2 0. Kan kita udah dapat A kuadratnya. Ini tadi 3 min 1 min 2 2 dikali dengan 2. Maka kalau dikali dengan 2, langsung aja 2 kali 3 6, 2 kali min 1 min 2, 2 kali min 2 min 4, 2 kali 2 4. Nah, begitu juga dengan untuk 3A
kuadrat. Jika sudah dapat hasilnya, ini kan hasilnya nih 3A kuadrat sama 2A kuadrat, dijumlahin. Nah, jadi penjumlahan itu terakhir ya, baru disesuaikan. 6 tambah min 15, min 9. Min 2 tambah 9, jadi 7. Min 4 tambah min 6, jadi min 10. 4 tambah 6, 10. Bisa ya dipahami? Kemudian kita masuk jenis-jenis matriks ya. Ada yang namanya matriks baris. Matriks baris itu adalah matriks yang hanya mempunyai satu baris. Nih, satu baris aja dia. Namanya matriks baris. Kemudian ada lagi matriks kolom. Matriks kolom hanya mempunyai satu kolom. Nah, seperti ini ya, satu kolom. Kemudian matriks bujur sangkar atau persegi adalah matriks yang berukuran n kali n. Jadi ordonya itu misalnya 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4 sama. Ya, jumlah baris sama jumlah kolom sama, itu namanya matriks bujur sangkar. Kemudian ada lagi yang namanya matriks 0, adalah matriks yang setiap entry atau elemennya adalah bilangan 0 gitu ya. Jadi matriks 0. Lanjut lagi, matriks diagonal adalah matriks persegi yang semua elemen di atas dan di bawah diagonalnya adalah 0. Nah ya, ini diagonal nih, 1, 2, 5. Ini kan unsurnya nih, jadi bagian atas sama bagian bawahnya 0, maka disebut dengan matriks diagonal. Sedangkan matriks skalar adalah matriks yang diagonalnya sama. Kalau ini kan tadi beda, 1, 2, 5. Kalau ini sama matriks, misalnya 5, 5, 5 atau 2, 2, 2, 1, 1, 1, itu disebut dengan matriks skalar. Oke. Lanjut, matriks identitas. Nah, matriks identitas adalah matriks skalar yang elemen-elemen pada diagonal utamanya adalah 1. Nih ya, 1, 1, 1. Jadi beda sama yang tadi. Beda sama yang tadi ya. Kalau yang tadi kan skalar selain 1, 1 ya, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Kalau matriks identitas itu khusus ya, jadi 1, 1, 1. Kemudian ada lagi istilah matriks segitiga atas, adalah matriks persegi yang elemen bawah diagonal utamanya bernilai 0. Jadi ini matriks segitiga, ini bentuknya segitiga ya. Ini, nah ini bentuknya segitiga. Kemudian di bawahnya 0, 0, itu namanya segitiga atas. Dan kebalikannya ada segitiga bawah. Nih ya, nih segitiga di bawah nih. Nah, di atasnya 0, itu namanya matriks segitiga bawah. Oke, jadi untuk lebih memahami, silahkan mahasiswa kerjakan tugasnya ya, tentukan hasil kali dari matriks-matriks berikut. Nah, jadi ini ada titik-titik ya. Ini nomor 1 titik-titik di sini. Nah, itu isikan NIM 3 NIM terakhir saudara ya, 3 NIM terakhir. Misalnya NIM 0, 1, 2. Ini 3 NIM terakhir. Nah, isikan di sini. Ya, 0, 1, 2. Kemudian di sini juga 0, 1, 2. Nah, ini silahkan dikalikan matriksnya. Ini ordo berapa nih? Ordo 2 kali 3. Ini ordo 3 kali 2. Apa hasilnya? Sedangkan ini ordo 3 kali 3 ya.